Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang semua. Oke, jadi untuk materi yang minggu kelima hari ini adalah tentang pencarian terbimbing ya, dari cabang kecerdasan tiruan. Oke, nah untuk pencarian terbimbing sendiri ya, ini biasanya identik dengan pencarian buta atau blind search ya. Ini biasanya tidak efisien. Karena apa? Ini akan membutuhkan waktu akses dan memori yang luar biasa besarnya ya. Nah, juga setelah itu perlu ditambahkan informasi pada domain yang bersangkutan. Nah, di sini dalam blind search ya, atau biasa disebut dengan pencarian buta, ini ada namanya generate and test. Jadi generate and test ini adalah suatu metode yang paling sederhana dalam menentukan pencarian terbimbing ya. Nah, untuk penggabungan dari FSS sendiri dengan backtracking atau pencarian mundur ya, ada yang backtracking, ada yang forward track ya. Nah, jadi ini harus solusinya dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan pengujian. Nah, untuk algoritmanya ini yang pertama kita harus membagikan kemungkinan solusi ya. Jadi misalkan ada suatu permasalahan, ini solusinya kita lihat ada berapa macam. Nah, yang kedua, ini kita menguji apakah kemungkinan solusi tersebut merupakan solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Jika solusinya sesuai yang ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun jika kemungkinan solusi tersebut bukan solusi yang sesungguhnya, maka kita balik langkah ke satu ya. Jadi algoritmanya seperti ini. Nah, contohnya misalkan di sini, jika diketahui keadaan awalnya adalah A, ya, seperti di gambar itu adalah A, dan tujuannya adalah Z, ya, maka terapkan algoritma generate and test untuk mencari jumlah bobot terkecil, ya. Di situ kan ada bobot ya. Jadi misalkan dari node A ke node B itu bobotnya 4, ya. A ke C itu node-nya 5. Nah, di sini mencari jumlah bobot terkecil yang digunakan untuk menelusuri keadaan awal sampai tujuan berdasarkan graf yang ada di contoh soal ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita menentukan pertama tadi apa ya, solusi ya. Jadi mungkin ada keempat solusi. Di sini ternyata ada A, B, D, E, G, Z. Terus A, B, D, E, G, H, Z ya, A, C, E, G, Z, A, C, E, G, H, Z. Nah, dari keempat tersebut kita akan menguji ya, menguji solusinya. Nah, yang pertama untuk kemungkinan solusi A, B, D, E, G, Z. Jadi kita jumlahkan semuanya tiap node ya. Jadi tiap A ke B, B ke D. Nah, itu bobotnya berapa? Nah, di sini ternyata bobotnya adalah 24 untuk sampai dari A ke Z. Ya. Nah, karena ini merupakan iterasi pertama, maka kemungkinan solusi yang berikutnya adalah bisa jadi itu solusi yang belum akhir atau belum final. Maka di sini juga dinamakan solusi sementara. Nah, solusi sementara kita gunakan adalah A, B, D, E, G, Z. Nah, kita lihat yang kedua, solusi yang kedua. Nah, ternyata kita lihat bobotnya ini jumlahnya ternyata 25. Karena jumlah bobot sekarang lebih besar dari jumlah bobot sebelumnya, maka solusi yang pertama kita tidak berubah. Jadi tetap kita memakai solusi yang awal atau yang pertama, yaitu A, B, D, E, G, Z, bukan A, B, D, E, G, H, Z ya. Nah, tapi kita lihat lagi ada solusi yang ketiga, yaitu A, C, E, G, Z. Nah, jumlah bobotnya ternyata 21 setelah dihitung-hitung. Karena jumlah bobot sekarang lebih kecil dari jumlah bobot sebelumnya atau solusi yang pertama, maka solusi sementara yang berubah menjadi kemudian solusi yang sekarang atau solusi yang ketiga. Jadi solusi sementara adalah berubah A, C, E, G, Z karena ini bobotnya yang paling kecil ya. Nah, kita lihat juga solusi yang terakhir kan. Tadi kan ada 4 kemungkinan solusi, yaitu A, C, E, G, Z. Ternyata pas dijumlahkan ini totalnya menjadi 22 bobotnya. Nah, berarti jumlah bobot sekarang lebih besar sama dengan jumlah bobot sebelumnya, maka solusi sementara tidak berubah. Jadi solusi sementara itu yang dipakai adalah solusi nomor 3 atau ACE GZ ya. Nah, dari tabel ya, jadi dapat diketahui bahwa jumlah bobot terkecil terdapat kemungkinan solusi ACE GZ.
yaitu 21 jumlah bobot. Terus untuk hill climbing ya, ini hampir sama dengan generate and test. Jadi tadi kan metodenya generate and test, itu metode pertama. Jadi yang metode kedua ini ada namanya hill climbing. Namun proses pengujiannya ini dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Heuristik itu berakar ya, seperti itu. Nah, jadi pembangkitan keadaan berikutnya ini tergantung pada feedback dari prosedur pengujian sebelumnya. Jadi ini hill climbing ada dua jenis. Pertama simple hill climbing. Jadi dia berurutan dengan aparatur pengujian yang berpengaruh. Dan terakhir yang kedua adalah steepest ascent hill climbing. Jadi urutan operator yang pengujiannya tidak berpengaruh. Oke. Nah, untuk simple hill climbing algoritma seperti ini ya. Jadi dari keadaan awal kita lakukan pengujian. Nah, jika keadaan awal merupakan tujuan, maka hentikan pencarian. Nah, jika keadaan awal bukan tujuan, lanjutkan dengan keadaan yang sekarang ya sebagai keadaan awal. Nah, setelah itu baru kita mencari operator yang belum pernah digunakan. Jika if lagi ya keadaan baru merupakan tujuan, maka hentikan pencarian. Nah, namun jika keadaan yang baru bukan tujuan lagi dan nilai heuristiknya ternyata lebih baik, maka jadikan ini sebagai keadaan yang sekarang ya, presence ya. Nah, jika keadaan yang baru ini yang sekarang present bukan tujuan dan nilai heuristiknya tidak lebih baik, lanjutkan iterasi sampai benar-benar yang lebih baik ya. Nah, contohnya seperti ini. Terapkan algoritma simple climbing untuk mencari lintasan dengan jumlah bobot terkecil pada keadaan graf berikut ya. Jadi di situ ada ABCD dan itu ada bobot-bobot masing-masing ya. Nah, penyelesaiannya ternyata di sini untuk lintasan yang paling kecil dengan bobot yang paling kecil ada mungkin ada 24 kemungkinan ya. Nanti kita lihat slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita lebih enak buat tabel ya. Karena tadi kan cuma ada 4 node ya, 4 untuk. Nah, jadi jumlah bobot ini keadaan awalnya itu ABCD itu paling 19 ya. Tapi kita lihat di situ di tabel ternyata yang paling kecil apa? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, sebelum mengetahui yang paling kecil mana, kita ada namanya jumlah operator. Ini kita posisinya tukar menukar ya. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial ya dikali 4 min 2 faktorial. Jadi ini jumlah operatornya ada 6. Nah, tukar 1 2 artinya apa? Node ke 1 dan 2 kita tukar. Terus tukar 2 ke 3 posisinya, 3 ke 4, 4 ke 1 ya, 2 ke 4 dan 1 ke 3. Nah, nanti ini akan menentukan fungsi heuristiknya. Jadi panjang lintasan ini telah dioperasikan dengan operator-operator tersebut ya. Jadi yang tadi operator yang tukar menukar. Nah, untuk yang pertama ini yang solusi yang pertama, ini kan ABCD, ini 19 ya, bilangan dalam kurung dan jumlah bobot. Nah, karena kita sudah menukar tadi, jadi ternyata lintasan pertama memiliki jumlah bobot yang lebih kecil. Nah, lintasan pertama ini kan 19 tadi ya. Jadi lebih kecil dari solusi sementara ternyata adalah BACD. Jadi yang posisi pertama ya, jadi lintasan pertama. Nah, karena ini yang paling kecil, kita gunakan BACD ya, Lex berikutnya. Nah, terus karena di sini pengoperasiannya kita lihat ada yang lebih kecil nggak dari yang BACD. Oke, ternyata adalah BCAD 15. Pak, di sini kenapa Pak? Tapi ada 15 tuh ada 3 loh Pak. Ya karena di sini 15 ada 3. Kita ambil yang paling atas. Jadi yang paling awal ya. Jadi solusi berikutnya adalah B, C, A, D. Nah, kita lihat lagi BCAD, kita hitung untuk tukar menukarnya sama ya, posisinya seperti tukar ya. Rumusnya sama tadi. Nah, kita lihat ternyata ada nggak yang lebih kecil dari 15 tadi bobotnya, dan ternyata ada Pak. Berapa? Yaitu BD AC. Karena apa? Pak, di situ kok ada 12 ya. Nah, kenapa nggak 12 yang diambil, tapi BDAC yang diambil?
Ingat ya, ini kayak hampir sama kayak stuck ya. Jadi kita ngambil first in first out atau kayak itu lagi. Jadi kita ngambil push and pop ya. Nah jadi kita ngambil yang paling awal dulu. Nah jadi ternyata paling awal adalah lintasan yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini adalah BDAC 14 ya. Jadi solusi sementara yang kita gunakan adalah BDAC. Nah 14. Nah kita lihat lagi Pak. Ternyata yang dari BDAC yang paling kecil apa ya? Ayo. Nah di situ ada 13. Nah 13 itu adalah pada posisi lintasan nomor 3 ya, BDCA. Nah kita lihat BDCA lagi. Ada lagi nggak yang lebih kecil? Ada Pak. Nomor 1 lintasan pertama yaitu DBCA ya 12. Oke. Nah kita lihat lagi DBCA ada nggak yang di bawah 12? Ternyata ini yang lebih kecil nggak ada lagi dari 12. Jadi ini yang paling akhir solusinya. Jadi nilai solusi akhir adalah bobot pada lintasan D, B, C, A ya. Nah jadi ini adalah yang paling akhir. Nah seperti ini untuk heuristiknya ya, akar mengakarnya. Dan ternyata yang paling kecil adalah lintasan DB CA. Oke, untuk pertanyaan ini kan kita sudah sesi materi ya. Untuk pertanyaan nanti silakan Anda ajukan di Google Classroom atau di WhatsApp boleh, atau nanti kita kan ini di sesi online-nya di Zoom atau di Google Hangout Meet ya. Nah, kalian untuk yang lebih kurang jelas nanti kita akan bahas di situ. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan materi pada pertemuan kelima ini. Nanti untuk pertemuan ke-6 materi yang dia sampaikan akan berbeda lagi. Jadi kalau mau ada yang pertanyaan langsung silakan di Google Classroom atau di Google Hangout Meet pas kita online. Oke. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa esok hari. Terima kasih.